Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aura Hairina dengan NIM 2421067. Di sini saya akan menjelaskan ilmu mantik. Mantik atau logika merupakan ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles. Sahrawardi dalam kitabnya Hikmah al-Isyraq menyebutnya dengan istilah kaidah berpikir. Al-Syirazi dalam kitab Al-Lam'at al-Masyrikiyah menyebutnya dengan istilah ilmu timbangan atau al-mizan, ilmu ukur atau al-qistas, dan alat penemuan atau al-idraki. Sementara banyak juga ulama yang menyebut ilmu mantik dengan cabang pemikiran dan ilmu tentang kaidah mencari dalil. Tidak diragukan lagi bahwa adanya pemikiran yang logis telah ada terlebih dahulu daripada ilmu logika sendiri, karena logika sebagai ilmu pasti mengambil sumber dan konsepnya dari bentuk pemikiran manusia yang logis. Karena sebab inilah, maka banyak sekali orang yang mampu berpikir secara logis dan sistematis, namun tidak menggunakan atau menguasai ilmu logika. Artinya, banyak orang yang menggunakan dan memanfaatkan metode berpikir logis tanpa harus menggunakan ilmu logika itu sendiri, tapi menggunakan naluri alamiah saja. Berdasarkan kenyataan ini, maka saya tidak dapat menyebutkan dengan tepat sejak kapan manusia itu mampu berpikir logis, karena pada dasarnya naluri manusia menghendaki untuk berbuat dan berpikir secara logis. Berkaitan dengan logika, ilmu untuk menjaga manusia agar tetap berpikir lurus sesuai dengan nalurinya ini. Ibnu Sina mengatakan, yang dimaksud dengan ilmu logika atau mantik adalah alat yang berisikan kaidah-kaidah untuk menjaga manusia dari ketergelinciran dalam berpikir. Kaidah-kaidah logika merupakan aturan-aturan berpikir yang terpatri dalam hati manusia untuk menjaga dari kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu. Dikarenakan fungsinya yang menjaga pikiran dari kesesatan inilah, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyebutnya dengan istilah pembatas pemikir atau al-dabidah al-fikriyah. Menurut Ibnu Khaldun, mantik adalah sesuatu yang menjaga dan meluruskan naluri berpikir sehingga sesuai antara substansi dengan bentuknya. Adapun logika sebagai sebuah ilmu yang memenuhi persyaratan ilmiah dengan metode dan objeknya ada semenjak filsuf sebelum Aristoteles. Hal ini diindikasikan oleh ungkapan Aristoteles bahwa ia mendapatkan teori-teori silogisme logika dari filosof sebelumnya, namun masih dalam bentuknya yang global. Artinya, logika sebagai sebuah ilmu baru ada semenjak filosof sebelum Aristoteles, namun masih dalam bentuknya yang global, tidak sistematis, dan masih penuh dengan ungkapan logis yang keliru. Kemudian logika menjadi suatu ilmu yang sistematis
filosofis, lengkap, tepat, dan terperinci baru pada masa Aristoteles, sehingga ia sering disebut dengan bapak logika. Muhammad Ali Faruqi dalam bukunya Syair al-Hikmah fil Iruba mengatakan, sesungguhnya Aristoteles telah membangun kaidah-kaidah dasar tentang logika dalam penyimpulan dan mengeluarkan serta memilah hakikat kebenaran dari argumen-argumen logika yang salah yang digunakan oleh kaum sufistikiyah. Aristoteles telah berhasil mensistematisasikan dasar-dasar logika yang intisarinya didapatkan dari silogisme Plato dan Socrates. Aristoteles sebagai bapak pendiri logika juga dikuatkan oleh pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa pada masa sebelum Aristoteles memang telah ada logika dan orang berdebat juga menggunakan logika, namun masih dalam bentuknya yang global dan serampangan, sehingga orang selalu berbeda dan tidak bisa sepakat dalam suatu masalah karena logikanya masih ngawur. Keserampangan penggunaan logika ini baru hilang setelah Aristoteles mensistematisasikan dan memerinci logika menjadi suatu ilmu tersendiri. Logika Aristoteles atau mantik Aristo tersebar di dunia Islam melalui para pengagum dan pembelanya. Menurut Al-Kifli dalam Akhbar Al-Hukama, bahwa salah satu cara yang digunakan oleh pengagum logika untuk memfamiliarkannya di masyarakat Islam adalah dengan jalan penerjemahan. Di antara para penerjemah handal yang banyak menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Arab adalah Ibnu al-Muqaffa. Ia adalah orang Islam pertama kali yang menerjemahkan buku-buku logika Aristoteles pada masa Khalifah Al-Mansur. 3 karya logika milik Aristoteles yang diterjemahkan pada waktu itu yaitu Kategoriae atau Al-Maqulat, yang kedua Interpretation atau Fori Armenias, dan yang terakhir Analytica Priora atau Al-Qiyas. Kemudian pada masa Al-Ma'mun, ia menerjemahkan karya logika Isagogi karangan Porporius ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya pada masa Al-Ma'mun pula Ibnu al-Muqaffa mendapatkan perintah untuk ikut serta menerjemahkan berbagai karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Ibnu Khaldun mengatakan, ketika Al-Ma'mun menjadi khalifah, ia memerintahkan para utusan untuk menemui Raja Romawi agar diperkenankan membawa teks-teks Yunani yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penerjemah karya logika selanjutnya yang banyak memberikan sumbangan menurut ilmu Al-Nadin adalah Hunayn bin Ishaq. Ia menerjemahkan dan mensyarahi karya logika Aristoteles Les Kategorias menjadi Al-Maqulat. Kemudian Yahya bin Adi menerjemahkan Pri Armenias menjadi Al-Ibarah dari bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Beberapa karya logika yang diterjemahkan adalah Analytica Priora yang membicarakan tentang kias atau silogisme dan diterjemahkan oleh Al-Kindi, Abu Bishar, Al-Mata, Al-Farabi, dan Al-Jurjanji. Topika atau Al-Jaddal yang berisi kias dialektika atau pemikiran dari hal-hal yang belum pasti. Sofistisi Al-Lanjid diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Hikmah Al-Munawwahah oleh Ishaq dan ditafsiri oleh Al-Farabi. Buku retorika diterjemahkan menjadi Hitabah oleh Ishaq dan disyarahi oleh Al-Farabi. Buku
buku Poetika diterjemahkan menjadi Al-Syi'r oleh Ishaq. Menurut Salah al-Din al-Safdi, ada dua metode penerjemahan yang dilakukan ulama pada waktu itu, yaitu yang pertama penerjemahan dengan cara kata demi kata dari bahasa Yunani dipindah menjadi bahasa Arab. Penerjemahan seperti ini dilakukan oleh Yohanna al-Bitrik. Ibnu al-Naimah. Penerjemahan model ini dilakukan dengan dua pedoman, yaitu yang pertama, jika kata-kata Yunani tidak ditemui padanannya dalam bahasa Arab, maka tetap ditulis apa adanya dalam bahasa Yunani. Yang kedua, karena setiap bahasa mempunyai kekhususan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki bahasa lainnya, maka untuk menerjemahkannya digunakan kiasan-kiasan yang mendekati maknanya. Kedua, penerjemahan dengan cara memahaminya secara garis besar terhadap suatu paragraf, kemudian dituangkan ke dalam bahasa Arab yang sesuai dengan maksud paragraf tersebut. Penerjemahan seperti ini lebih bagus dan enak dipahami karena tidak membutuhkan pencernaan ulang dan penggunaan istilah baku. Seperti diketahui, penerjemahan terhadap logika, metafisika, dan kedokteran tidak perlu secara baku. Yang penting substansinya saja. Berbeda dengan penerjemahan terhadap ilmu-ilmu pasti. Para pemikir Islam yang dengan gigih membela dan mengembangkan logika Aristoteles terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, golongan pertama adalah pemikir Islam yang menafsirkan dan mengembangkan logika Aristoteles dengan lebih detail lagi. Di antara filosof Muslim yang masuk kelompok ini adalah Ibnu Rushd. Beberapa karya yang menunjukkan kesungguhannya dalam menafsirkan sekaligus mengembangkan logika adalah syarah kitab Al-Qiyas, syarah kitab Al-Burhan, talhis kitab Al-Burhan, dan talhis Al-Sufistah. Yang kedua, ulama yang menerapkan kaidah-kaidah dasar logika secara bersamaan dengan dasar-dasar ilmu keislaman, seperti Al-Ghazali. Ia dalam kitabnya Al-Qitas Al-Mustaqim sengaja menggunakan istilah-istilah logika, namun diterapkan dalam konteks ilmu keislaman. Misalnya, Al-Ghazali sengaja memasukkan istilah-istilah logika dalam konsep kias, melegitimasi kaidah-kaidah logika dengan ayat-ayat Al-Quran, dan mengubah istilah-istilah logika yang berbau Yunani dengan istilah-istilah Islam seperti ta'adul, talasum, dan ta'anud. Al-Ghazali dalam Al-Qitas mengatakan, saya sengaja membuat perubahan dan pergantian istilah logika menjadi istilah yang lebih familiar di dunia Islam. Ini sengaja saya lakukan karena ada tujuan yang jelas, yaitu agar kita lebih enak dalam memahaminya. Maka dari itu silakan kalian berkreasi membuat padanan yang sama dari istilah-istilah logika yang telah ada seperti yang telah saya lakukan. Dari hal-hal yang logis, kemudian dipermak menjadi sesuatu yang didasari nas, agar supaya hati ini lebih menjadi menerimanya. Sebelum Al-Ghazali melakukan pengarapan dan pengislaman, logika Al-Farabi sebenarnya telah melakukannya usaha tersebut, yaitu mencoba mengoleksi hadis-hadis dan dikomentari dengan kaidah-kaidah logika. Al-Suhrawardi juga pernah melakukan pembaharuan dalam penggunaan istilah-istilah logika yang dikumpulkannya dalam kitab Il-Hikmah Al-Ishraq. Katanya aplikasi logika Aristoteles
Dalam ilmu-ilmu keislaman banyak dilakukan ulama pada ilmu usul fikih, nahwu, dan sastra. Aplikasi logika Aristoteles dalam usul fikih misalnya dalam konsep qiyas, yaitu dengan memasukkan kaidah-kaidah masalik al-illah seperti al-sabr wa al-taqsim, dauran, al-tard, dan al-as. Kaidah-kaidah penemuan ilat hukum dalam konsep qiyas usul fikih ini merupakan aplikasi dari logika dalam ilmu usul fikih. Adapun penerapan logika dalam ilmu nahwu dapat dilihat pada konsep majas, ilat bacaan, penggunaan istilah mahmul dan maudhu. Sedangkan penggunaan logika pada sastra dapat dilihat pada bentuk-bentuk prosa-prosa dan syair-syair Arab yang sering mengadopsi istilah-istilah logika. Upaya ulama mengaplikan logika Aristoteles dalam ilmu-ilmu keislaman ini bukan tanpa rintangan, karena banyak ulama pula yang menentang adanya pengaruh dan penetrasi logika dalam ilmu-ilmu keislaman. Menurut Jalal al-Din al-Asyuti, ulama seperti Ibnu al-Saleh, Abu Syamah al-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan tidak ada unsur logika Aristoteles dalam ilmu-ilmu keislaman. Ia menukil perkataan Al-Batlayusi yang sedang berdebat dengan seorang ahli sastra yang diyakini banyak mengadopsi unsur-unsur logika. Batlayusi mengatakan bahwa penggunaan konsep maudhu, mahmul, dan istilah-istilah logika itu sebenarnya telah digunakan terlebih dahulu oleh ahli nahwu dan sastra Arab sebelum digunakan oleh ahli logika. Berdasarkan argumen ini, maka Al-Suyuti menolak adanya kemungkinan keterpengaruhan ilmu-ilmu keislaman oleh logika Aristoteles. Menurut penulis, adanya percampuran dua budaya keilmuan, logika Yunani di satu sisi dan ilmu keislaman di sisi lain merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dapat dilihat secara nyata pada penggunaan istilah-istilah logika, filsafat, dan metode spekulatif dalam sastra Arab, seperti syair dan prosa. Namun demikian, interaksi ilmu-ilmu asing dengan ilmu-ilmu keislaman atau pengadopsian ilmu-ilmu Yunani atau logika dan filsafat bukan berlangsung secara serampangan, sehingga mengaburkan substansi ilmu keislaman tersebut. Filsafat dan logika dalam Brandika sastra Arab digunakan sebagai alat menganalisis kalimat agar tidak salah dalam memahami dan memudahkan pengertian. Seperti diketahui, sastra Arab yang terdiri dari syair-syair tersebut sangat rumit, sehingga butuh analisis secara logis yang salah satunya didapatkan dari filsafat dan logika Aristoteles. Yang ketiga merupakan ulama yang secara gigih mengembangkan dan membela eksistensi logika Aristoteles. Mereka berusaha menyempurnakan kaidah-kaidah logika dan menambah item-item yang dirasa kurang dalam logika. Para filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi mensyarahi dan mengembangkan kitab Kategoriae atau Al-Maqulat Aristoteles menjadi lebih sistematis, mudah dipahami, dan dengan versi baru.
Pada rumus proposisi misalnya, Aristoteles hanya menyebutkan proposisi kategori saja. Maka para filosof muslim menambah proposisi lagi, yaitu proposisi kondisional. Kemudian pada konsep silogisme, filosof muslim menambahkan satu bentuk silogisme, yaitu silogisme disjungtif atau al-qiyas al-syarat yang tidak ada pada logikanya Aristoteles. Masalah term juga tidak dibahas secara khusus oleh Aristoteles. Ini baru dikembangkan dan disistematisasikan oleh filosof-filosof muslim. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pengadopsian logika Aristoteles oleh para filosof bukan semata-mata atau penyontekan ilmu begitu saja, tetapi pengadopsian sekaligus penyempurnaan dan pengembangan logika sehingga menjadi lebih matang. Guna lebih mendukung argumentasi ini, saya tampilkan pengembangan logika yang telah dilakukan oleh para filosof muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Al-Razi. Adapun kehidupan dan karya-karya Aristoteles, yaitu pada saat perjalanan hidup, Aristoteles lahir di kota Sagera, semenanjung Kalkidike di Tracia atau Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Nikomachos, seorang dokter istana Makedonia pada masa pemerintahan Raja Amintas II. Ayahnya meninggal karena ia masih berusia anak-anak. Ketika ia masih berusia anak-anak, kemudian ia dididik oleh ayah angkatnya, Prosenus, sampai berumur 18 tahun. Pada umur 18 ini, Aristoteles kemudian dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar ke Akademi Plato di Athena. Ia tinggal di sana kira-kira 20 tahun sampai Plato meninggal dunia tahun 348 sebelum Masehi. Pada waktu berada di akademi, Aristoteles menerbitkan beberapa karya dan juga mengajar anggota-anggota akademi yang lebih muda. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena bersama Xenocrates menuju Assos di pesisir Asia Kecil, di mana Hermeias pada waktu itu menjadi penguasa negara. Aristoteles selanjutnya mengajar di sekolah Assos dan menikah dengan Pitias. Kemenangan dan anak angkat Hermeias pada tahun 345 sebelum Masehi. Hermeias ditangkap dan dibunuh oleh tentara Parsi. Terbunuhnya Hermeias ini memaksa Aristoteles meninggalkan Assos menuju Mytilene di Pulau Lesbos, dan di sana ia bersahabat dengan Theophrastos, penduduk pribumi Eresus, yang di kemudian hari menjadi murid Aristoteles yang paling terkenal. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang oleh Raja Philippos dari Macedonia untuk mengajar anaknya, Alexander, yang berusia 13 tahun. Aristoteles berusaha melatih moral dan intelektual kepada Alexander, yang nantinya akan menerima warisan tahta sebagai Alexander Agung. Dengan cara ini, secara tidak langsung,
akan memperluas paham dan cita-cita Aristoteles dalam mencerdaskan manusia dan membentuk negara kota atau city-state sebagai pusat kehidupan. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Alexander diangkat menjadi pejabat Raja Macedonia dan 4 tahun kemudian ia menggantikan ayahnya menjadi Raja Macedonia. Setelah Alexander Agung dilantik menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan atas bantuan Raja Alexander, ia mendirikan sekolah sendiri yang diberi nama Lyceum. Disebut Lyceum karena sekolah ini berdekatan tempatnya dengan halaman yang dipersembahkan kepada dewa Apollo, Lycaeus. Dalam sekolah ini, Aristoteles mengajarkan paham dan ilmu-ilmu yang berkembang pada waktu itu. Ia juga membuat perpustakaan dengan mengumpulkan manuskrip dan peta bumi. Dalam pengumpulan bahan-bahan perpustakaan ini, Alexander mempunyai peran yang sangat besar, yaitu memerintahkan kepada semua pengguru menangkap unggas dan melayani di kerajaannya untuk melaporkan kepada Aristoteles mengenai semua hasil yang menarik dari sudut ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Aristoteles dan Alexander sebagai guru dan murid sampai saat ini cukup harmonis. Keretakan hubungan mereka baru terjadi ketika Alexander memerintahkan pasukannya untuk membunuh keponakan Aristoteles, Callisthenes, karena dicurigai ikut kelompok pemberontak. Selain itu juga, keretakan ini disebabkan Raja Alexander banyak membantu oleh Parsi dan mendudukannya sederajat dengan orang Yunani. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Raja Macedonia Alexander Agung meninggal dunia. Hal ini menyebabkan suatu gerakan anti-Macedonia oleh kota-kota yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Macedonia, dan salah satunya adalah Athena. Karena kedekatan Aristoteles dengan Alexander Agung, maka ia dituduh durhaka oleh orang-orang Athena. Dengan adanya gejolak ini, Aristoteles terpaksa meninggalkan Athena dan menyerahkan sekolah Lyceum kepada muridnya Theophrastus. Selanjutnya Aristoteles melarikan diri ke Kalkis, tempat asal ibunya. Aristoteles sebenarnya ingin kembali ke Athena, namun niatnya tidak kesampaian karena di tempat pengasingan tersebut ia jatuh sakit dan meninggal pada usia 62 tahun. Selanjutnya ada karya-karya Aristoteles. Karya-karya Aristoteles sangat banyak dalam beraneka ragam topik, sehingga orang selalu berbeda dalam menyusun sistematisasinya. Paling tidak ada 2 sistematisasi pengelompokan karya-karya Aristoteles, yaitu pengelompokan karya yang didasarkan pada jenis karangan dan pengelompokan karya yang didasarkan pada masa perjalanan hidupnya. Adapun pengklasifikasian karya-karya yang berdasarkan jenis karangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya-karya populer merupakan karya-karya Aristoteles yang dikarang untuk masyarakat umum di luar sekolah atau non-akademisi. Oleh karenanya bersifat populer dan ringan seperti syair-syair, puisi, roman, dan dialog-dialog.
Jumlah karya populer ini menurut Diogenes Laertios yang dikutip Bertens mencapai 19 karya. Namun sayang semua itu tidak terdokumentasi. Di antara karya-karya populer itu yang terpenting adalah Eudemus the Protecticus on Philosophy, on the Good, dan on the Idiot. Yang kedua ada karya-karya berupa dokumen dan catatan ilmiah. Menurut catatan masa purba yang ditemukan, Aristoteles mempunyai lebih dari 200 judul catatan ilmiah. Kebanyakan karya ini berasal dari periode Aristoteles mengajar di Lyceum. Hampir semua karya ini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa di antaranya adalah Historia Animalium mengenai penyelidikan terhadap bintang-bintang, dan Athenaeum Politiae yang memuat undang-undang dasar dari 158 negara Yunani. Yang ketiga ada karya-karya filsafat dan sains. Karya-karya ini sepertinya sengaja dibuat Aristoteles buat murid-muridnya yang terpelajar, oleh karena bahasanya pun lugas, jelas, dan penuh analisis atau ilmiah. Secara sistematis, karya-karya ini dapat digolongkan menjadi 5 pengelompokan. Yang pertama ada logika, yaitu ada kategoriae, lalu ada the interpretation, lalu ada analitika posteriora, yang terakhir ada topika. Yang kedua ada filsafat alam, ada Paesika, yang kedua ada De Caelo, lalu ada The Generation et Corruption and Passing, lalu ada Meteorologica, lalu yang ketiga ada Psikologi, terus ada The Anima, lalu ada Parva Naturalia yang merupakan karangan-karangan kecil yang meliputi De Sensu et Sensibili, lalu The Memoria et Reminiscentia, lalu ada De Somno, De Insomnis, De Divination Personum, lalu ada The Longitudine et Brevitate Vitae, The Vita et Morte, The Respiration. Yang keempat ada biologi. Di biologi ada The Partibus Animalium, lalu ada The Motu Animalium, lalu ada The Institutus Animalium, yang terakhir ada The Generation Animalium. Yang kelima ada filsafat, diantaranya adalah Metafisika, Etika Nikomachea, Magna Moralia, Etika Eudemia, Politika, Retotika, Poetika, dan selanjutnya pemikiran filsafat Aristoteles mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sudah barang tentu perkembangan pemikiran ini diikuti dan diintegrasikan oleh perkembangan karya-karyanya. Para pakar biasanya membagi perkembangan intelektual berdasarkan karya-karya Aristoteles menjadi 3 periode. Yang pertama, periode ketika Aristoteles masih bersama gurunya Plato. Pada periode ini, karya-karya Aristoteles masih berada dalam bayang-bayang gurunya Plato. Karangannya banyak yang memperlihatkan dialognya dengan Plato.
Kadang mereka berdebat, berselisih paham, namun juga saling melengkapi dan menyempurnakan. Karya-karya yang dihasilkan pada periode ini adalah: yang pertama ada Euthydemus, yang kedua Protepticus, yang ketiga Psaikis, yang kelima Politika, yang keenam Metaphysics, yang ketujuh De Galileo. Lalu ada periode ketika Aristoteles berada di Assos dan Mitilene. Pada periode ini, pendapat-pendapat Aristoteles mulai menyimpang dari gurunya Plato. Ia banyak mengkritik alam dia Plato, namun ia masih mengadopsi pendapat gurunya secara lebih kritis dan selektif. Periode ini adalah masa transisi pemikiran Aristoteles. Beberapa karya yang dihasilkan pada periode ini diantaranya adalah: yang pertama ada On Philosophy, yang kedua Metafisika, yang meliputi buku A, buku B, buku K, A, lalu buku M, dan buku N. Yang ketiga ada Etika Eudemia. Yang keempat ada Politika, yang meliputi buku 2, 3, 7, dan 8. Yang kelima ada De Galileo, buku 2 dan 4. Yang keenam ada Degeneration and Corruption. Yang ketujuh ada Psaikis, buku 3 dan sampai 6. Selanjutnya ada periode ketika Aristoteles berada di sekolah Lyceum tahun 335 sampai 322 sebelum Masehi. Pada periode ini Aristoteles sudah benar-benar lepas dari pengaruh gurunya. Pendapat-pendapatnya menunjukkan sosok orisinil yang bertolak belakang dari gurunya Plato, terutama dalam hal perhatiannya terhadap alam empirik. Pada periode ini, karya-karya yang ditulis oleh Aristoteles adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya-karya logika yang terkumpul dalam Organon, meliputi Categoriae, The Interpretation, Analytica Priora, Analytica Posteriora, lalu Topica, lalu The Sophisticis Elenchis. Yang kedua, karya tentang metafisika, yaitu Metaphysics, merupakan koleksi dari perkuliahan Aristoteles dengan muridnya sebelum masa Andronisius. Oleh karenanya disebut juga Aristotelian corpus. Yang ketiga, karya-karya tentang fisika, biologi, dan psikologi. Karya-karya fisika seperti The Physics yang berisi 9 buku, kecuali buku 1 dan 2. Yang kedua, Metaphysics A 983 The Galileo, dan Degeneration and Corruption. Yang kemudian karya-karya biologis seperti The Partibus Animalium, The Motu Animalium, The Incesus Animalium, The Generation Animalium. Sedangkan karya-karya di bidang psikologi adalah sebagai berikut, seperti The Anima dan Parva Naturalia, yang merupakan karangan-karangan kecil yang meliputi The Sensu et Sensibili, The Memoria et Reminiscentia, The Somno, The Insomnis, The Divination per Somnum, The Longitudine et Brevitate Vitae, The Vita et Morte, The Respiration. Selanjutnya ada karangan lagi, yaitu Problemata, yang merupakan buku yang berisi koleksi permasalahan-permasalahan yang dibuat
secara gradual oleh Aristoteles sendiri. Yang keempat, karya-karya dalam bidang etika dan politik. Di antaranya adalah Etika Nikomasia, terdiri dari 10 buku dan diedit oleh anak Aristoteles, Nikomasus. Setelahnya ayahnya meninggal. Kemudian Magna Moralia terdiri dari 2 buku, yang satu bagian menunjukkan pikiran orisinil Aristoteles dan satu bagian lagi menunjukkan persetujuan Aristoteles terhadap pendapat Plato. Selanjutnya Politika terdiri dari 8 buku. Buku 2, 3, 7, dan 8 dikarang ketika Aristoteles di Assos dan Mytilene. Sedangkan lebihnya 1, 4, 5, dan 6 disempurnakan pada periode ini. Lalu yang kelima, karya-karya tentang estetika dan literatur seperti Retotika yang terdiri dari 3 buku dan Poetika. Pembagian filsafat Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas 3 golongan. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis, yaitu ilmu yang meliputi etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, yaitu ilmu pengetahuan yang sanggup menghasilkan karya, mencakup teknik dan seni. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan teoritis, yaitu ilmu yang mencakup 3 bidang: fisika, matematika, dan metafisika. Sementara logika menurut Aristoteles bukan suatu ilmu pengetahuan tersendiri, tetapi alat berpikir secara ilmiah yang mendahului ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu pengetahuan yang dideskripsikan oleh Aristoteles ini secara tidak langsung mencerminkan pembagian ajaran-ajaran filsafatnya. Jadi, berdasarkan pada karya-karya Aristoteles yang disesuaikan dengan pembagian ilmu pengetahuan, menurutnya ajaran-ajaran Aristoteles dikatakan menjadi beberapa tema sentral, yaitu logika, fisika, psikologi, metafisika, serta etika dan politik. Yang pertama logika, yang kedua fisika, yaitu sebagai objek fisika Aristoteles hanya mempelajari gerak spontan benda-benda jasmani. Seperti diketahui bahwa gerak ada 2 macam, yaitu gerak karena kekerasan seperti batu yang dilemparkan, dan gerak spontan menurut kodrat seperti batu yang jatuh ke bawah. Menurut Aristoteles, gerak spontan ini mempunyai 4 macam gerak. Yang pertama, gerak substansial, yaitu gerak dari satu substansi yang menjadi substansi lain, seperti anjing yang mati, yang berarti berubah dari substansi makhluk menjadi substansi bangkai. Yang kedua, ada gerak kuantitatif, yaitu berubah ukuran dari suatu benda seperti pohon kecil menjadi besar. Yang ketiga, gerak kualitatif, yaitu gerak transformasi dari suatu benda ke benda lain, seperti kertas putih menjadi kuning. Yang keempat, gerak lokal, yaitu perubahan tempat. Parmenides menjadikan gerak sebagai problem dari filsafat Yunani. Menurutnya, gerak dan berubah itu tidak mungkin terjadi. Yang ada itu tetap ada, dan yang tidak ada itu tetap tidak ada. Maka mustahil ada kemungkinan ketiga. Akibatnya, gerak atau perubahan itu dianggap mustahil. Sementara menurut Aristoteles, gerak itu tidak lain merupakan peralihan dari potensial atau potensial ke aktual atau aktus atau entelegeia. Jadi sesuatu yang potensial menjadi aktual. Dengan ini maka Aristoteles melihat kelemahan konsep Parmenides bahwa ia hanya membedakan yang ada dan yang tidak ada.
tanpa membedakan yang ada menurut potensi dan yang ada menurut aktus. Berdasarkan kekurangan konsepnya ini, para Parmenides mengalami kesulitan ketika menyelidiki gerak. Selanjutnya, Aristoteles membedakan juga bentuk dan materi. Materi selalu mempunyai bentuk tertentu. Materi dan bentuk merupakan dua konsep yang korelatif. Yang satu menunjuk kepada yang lain, sehingga materi tidak pernah lepas dari bentuk tertentu. Harus diperhatikan bahwa Aristoteles memahami materi dalam arti lain dari arti biasanya. Suatu benda yang terdiri dari materi dan bentuk dapat menjadi materi yang menerima suatu bentuk lain lagi. Misalnya, sebuah patung kayu dapat menjadi materi terhadap bentuk lain, seperti warna merah, dan patung yang telah menerima bentuk baru itu dapat menjadi materi lagi untuk menerima bentuk lain, dan seterusnya. Menurut Aristoteles, tugas ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab-penyebab objek yang diselidiki. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa tiap-tiap kejadian mempunyai 4 penyebab yang semua harus disebut. Jika kita hendak mengartikan kejadian itu berlaku baik bagi kejadian alam maupun bagi kejadian yang disebabkan oleh manusia. Keempat penyebab itu, menurut Aristoteles, adalah: yang pertama, penyebab efisien, yaitu faktor yang menjadi sumber dan menjalankan kejadian. Misalnya, tukang kayu yang membuat sebuah kursi. Yang kedua, penyebab final, yaitu tujuan yang menjadi arah seluruh kejadian. Misalnya, kursi dibikin supaya orang dapat duduk di atasnya. Yang ketiga, penyebab material, yaitu bahan dari mana benda dibikin. Misalnya, kursi dibuat dari kayu. Yang keempat, penyebab formal, yaitu bentuk yang menyusun bahan. Misalnya, bentuk kursi ditambah pada kayu, sehingga kayu menjadi sebuah kursi. Berdasarkan keempat penyebab ini, Aristoteles termasuk memberikan daftar komplit yang menurut semua faktor yang dapat menyebabkan suatu kejadian. Kemudian Aristoteles membicarakan fisis dalam buku 2 Traktat Fisika. Menurutnya, fisis adalah prinsip perkembangan yang terdapat dalam semua benda alamiah, bertentangan dengan benda artifisial atau buatan manusia seperti meja atau patung yang tidak mempunyai prinsip perkembangan sendiri. Oleh karena adanya prinsip ini, maka benda-benda alamiah mempunyai sumber gerak atau diam dalam dirinya sendiri. Misalnya, pohon tumbuh menjadi besar karena fisisnya, dan berhenti tidak tumbuh juga karena fisisnya. Menurut Aristoteles, makhluk yang boleh disebut fisis karena mempunyai fisis sendiri adalah binatang, tumbuhan, dan keempat unsur, yaitu air, tanah, udara, dan api. Dalam makhluk-makhluk ini, fisis merupakan penyebab formal, penyebab final, dan terkadang juga penyebab efisien. Aristoteles terkadang juga mempergunakan istilah fisis untuk arti yang lebih luas. Aristoteles terkadang juga mempergunakan istilah fisis untuk arti yang lebih luas. Artinya, kata fisis tidak hanya menunjukkan suatu prinsip inter, melainkan keseluruhan makhluk-makhluk yang mempunyai fisis sebagai prinsip inter dan bekerja sama. Di lain pihak, alam sebagai keseluruhan benda-benda alamiah bekerja sama secara harmoni. Peristiwa alam tidak
terjadi kebetulan saja, tetapi alam semesta seakan-akan mengejar suatu tujuan. Tujuan inilah yang oleh Aristoteles disebut dengan teleologi, artinya bahwa dunia mempunyai suatu tujuan yang berfungsi sedemikian rupa, sehingga perkembangan dunia sama sekali tergantung pada tujuan itu. Selanjutnya, teleologi ini mencakup juga alam yang tidak hidup, yang terdiri dari keempat unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Keempat unsur ini mengejar tujuan masing-masing. Api dan udara membumbung ke atas, sedangkan air dan tanah bergerak ke bawah. Aristoteles mengatakan bahwa tiap-tiap unsur menuju ke tempat kodratinya, kemudian berkaitan dengan susunan jagat raya. Aristoteles berpendapat bahwa jagat raya bersifat terbatas dan berbentuk seperti bola. Menurutnya, jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak diciptakan. Oleh karenanya, Aristoteles sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini kekal sehingga tidak mungkin memusnahkannya. Berhubungan dengan teorinya mengenai gerak, Aristoteles menampilkan pendapatnya yang terkenal tentang penggerak yang tidak digerakkan. Ia bertitik tolak dari prinsip bahwa segala sesuatu yang bergerak menerima geraknya dari suatu yang lain. Bagi Aristoteles, mustahil bahwa suatu hal menggerakkan dirinya sendiri. Pasti ada yang menggerakkannya. Namun penggerak itu mustahil berjumlah banyak, karena gerak malah tidak akan mulai berjalan. Oleh karena itu, Aristoteles menyimpulkan adanya penggerak utama yang tidak digerakkan. Penggerak ini tidak bersifat badani dan kekuasaannya tidak terindah, karena alam semesta tidak dapat dimusnahkan dan geraknya abadi, maka penggerak pertama pun dianggap abadi. Penggerak pertama itu adalah Tuhan atau Allah. Selanjutnya ada psikologi. Aristoteles memulai kuliah tentang psikologi dengan konsep jiwa. Baginya jiwa merupakan prinsip hidup, sehingga segala sesuatu yang hidup memiliki jiwa, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia. Jiwa dan badan menurut Aristoteles bersubstansikan satu. Artinya dua aspek ini mempunyai hubungan satu sama lain sebagai materi dan bentuk. Badan adalah materi dan jiwa adalah bentuknya. Karena materi dan bentuk masing-masing mempunyai peranan sebagai potensi dan aktus, maka badan berfungsi sebagai potensi dan jiwa sebagai aktus. Berdasarkan ini, maka Aristoteles mendefinisikan jiwa sebagai aktus pertama dari suatu badan organis. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.